Siang, Bapak Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Persatuan Indonesia. Sebelum itu, kita akan mulai menonton video terlebih dahulu. Nggak penting lah info ini tentang ini penting nggak buat tugas fisika. Apa ini? Blackman, astagfirullah Blackman. Aduh ngakak anjing backward. Nih, lihat apa tuh Los? Ya Allah, ini loh, maknya tuh nginep kecap, aduh, parah banget. Aduh, gua juga berpikir kalau emang ini apakah manusia atau awan hitam? Nggak boleh gitu, itu rasis namanya. Iya ya. Saudara setanah air kita. Nah, gue bercanda lah, ada kasih juga sama dia. Ya, gitu. Ya, lagi. Aku bersama negara kita selalu menyusahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang dengan luas. Diem deh, bosen gak sih kalian dari tadi tuh denger situ doang, nyanyi-nyanyi gak jelas lagi. Iya gak jelas. Coba aja, di sini ada Reza sama Reno, pasti bakal seru banget gak sih? Iya nggak? Iya, bener. Apa ini? Blackman. Pagi tadi aku masih menangis, rasa yang tak kunjung mati. Ada seseorang di atasku, menahan semua rasa malu. Sempat ku berpikir masih bermimpi, 247 tanpa hati. Matahari dan bulan saksinya, ada rasa yang tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang, aku harus pergi. Sudah ku ucap seluruh pinta sebelum kau memecah. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oi, ngomongin apaan lu? Enggak. Udah malam nih, balik yuk. Woi. Reza, Reno. Datang kala sinar senjaku telah redup,
kamu, ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Tuh. Tuh Jidan. Ay, parah lu Dan. Ayo, sayang tuh. Lihat deh. Indah banget gak sih perbedaan? Iya nih, keren banget. Semoga aja kita bisa kayak gini terus ya. Dengan adanya perbedaan, gue harap Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan itu. Dan gue harap, walaupun kita berbeda-beda, kita nggak harus sama untuk bekerja sama. Saya Lucius William Praitno, saya akan menjelaskan tentang ringkasan video Persatuan Indonesia tersebut. Dalam video tersebut yang berjudul Persatuan Indonesia yang membahas tentang ada 5 orang remaja yang sedang menjalin persahabatan dalam perbedaan. Terdapat 2 orang yang sedang duduk di depan rumah, 1 orang yang bernama Juan Carlos yang sedang bermain gitar, sedangkan orang kedua bernama Aji Nugroho sedang bermain HP. Dan pada waktu itu, Aji Nugroho melakukan tindakan rasis terhadap ras kulit hitam dengan menghina dan juga menertawakannya. Kemudian tanpa disangka, 1 temannya lagi bernama Muhammad Saidan melewati rumah kedua teman tersebut. Dan melihat tindakan rasis yang dilakukan oleh Aji Nugroho tersebut, Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman, diantaranya seperti suku, ras, budaya, dan agama. Dalam video tersebut, kita sebagai manusia Indonesia diajarkan untuk saling bertoleransi terhadap warna kulit. Dan juga kita harus menghargai sesama ras, suku, dan agama. Dan kita juga diajarkan untuk tidak boleh melakukan tindakan rasis agar tidak dapat menimbulkan perpecahan dan konflik antar sesama masyarakat Indonesia. Maka dengan adanya perbedaan ini, perbedaan bukan merupakan suatu masalah yang harus diperdebatkan dan bukan sebuah jurang pemisah yang memecah belah persatuan Indonesia ini, melainkan suatu kekayaan yang dapat suatu nilai tambahan terhadap kebudayaan bangsa Indonesia ini. Sedangkan mengapa kita perlu menghormati dan menghargai perbedaan yang ada agar suatu negara Indonesia ini dapat tercipta sebuah keharmonisan, kedamaian, keselarasan, dan hidup penuh dengan kerukunan, sehingga inti dari materi video tersebut kita diajarkan untuk saling menghormati perbedaan suku, ras, dan agama di dalam Indonesia ini. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, nama saya Christian Yudawinata. Saya akan melakukan penjelasan terhadap studi kasus video Persatuan Indonesia. Kasus yang ada di dalam video tersebut adalah kasus yang membahas tindakan rasisme yang dilakukan oleh remaja milenial di era zaman sekarang ini. Kasus rasisme ini yang telah dilakukan remaja-remaja dalam video tersebut adalah meledek dan menertawai seorang ibu yang memiliki kulit hitam atau ras hitam. Apabila jika hal tersebut kita pikirkan kembali,
Kasus rasisme ini antar suku, ras, golongan, dan budaya ini seakan-akan dari tahun ke tahun rasanya semakin meningkat dan berkembang. Dan sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan baru yang ada di dalam negara Indonesia ini. Sehingga, menurut kelompok kami, kasus rasisme ini sudah sangat sering terjadi di media sosial zaman sekarang, seperti Instagram, dan YouTube. Dan kasusnya itu rata-rata menghina budaya orang lain dan menghina ras tiap-tiap orang. Jadi dalam segi ini kelompok kami mengambil contoh seperti kasus rasisme yang terjadi di tahun 2020 ini, yang telah diderita oleh seorang yang memiliki ras Papua yang bernama Paul Sadi. Paul Sadi ini adalah seorang YouTuber yang berasal dari Papua dengan membuat konten video interaksi dengan seluruh orang Indonesia dengan menggunakan media sosial tatap muka seperti Omi TV. Dan konten YouTube Omi TV tersebut sudah menjadi konten YouTube sehari-harinya. Namun, ada suatu hari, lebih tepatnya pada bulan November tahun 2020 ini, Paul Sadi mendapatkan suatu kejadian yang menimpa dirinya. Pada waktu itu terdapat 2 orang remaja yang tidak diketahui identitasnya ini bertemu dengan Paul Sadi di Omi TV dengan langsung meledek, menghina, dan menertawakannya dengan menyebutkan kata-kata yang sangat kasar seperti body shaming dan menghina ras Paul Sadi tersebut. Sehingga Paul Sadi merasa tersakiti dengan perkataan kedua orang remaja tersebut, dan Paul Sadi tidak tinggal diam dengan kejadian tersebut. Kejadian tersebut telah berhasil direkam oleh Paul Sadi, sehingga Paul Sadi berencana untuk memposting video yang menimpa dirinya itu ke media sosial seperti Instagram. Dari postingan video tersebut mengandung video kasus rasisme yang sangat memancing emosi dan kecaman warganet, yang pada akhirnya remaja rasisme ini itu menjadi perburuan warganet Indonesia. Setelah sekian hari demi hari, akhirnya pelaku kasus rasisme tersebut ditemukan, dan pada akhirnya pelaku tersebut tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya bisa melakukan klarifikasi, minta maaf kepada pihak Paul Sadi yang selaku menjadi korban tindakan rasisme, dan juga para warganet Indonesia. Tidak hanya itu, mereka mengakui sangat menyesal dengan tindakan yang buruk itu. Sehingga dari kasus rasisme ini seharusnya perlu dihilangkan dan dibinasakan agar tercipta Indonesia yang adil dan makmur sampai selama-lamanya. Baik, next. Ya, nama saya Jason. Saya bakal menjelaskan tentang analisis kritis terhadap kasus yang diperoleh. Video yang kita tonton memiliki kasus yang sudah menjamur di masyarakat Indonesia. Kasus ini sering disepelekan karena orang tidak peka ketika ia melakukan hal tersebut. Berkomentar hal yang buruk. Ketika subjek melihat atau membaca informasi dari luar, ia langsung berkomentar dengan buruk. Ia tidak sadar hingga temannya yang memberitahu dan juga mengejek dia. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa apapun yang kita terima, jangan langsung dikomentari, tetapi kita harus lihat secara kritis informasi yang kita terima. Karena ini sangat mempengaruhi persatuan Indonesia. Selanjutnya, analisis kritis hubungan dengan kasus lain. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang body shaming. Di Indonesia maupun di dunia, sekarang banyak yang berkomentar buruk tentang tubuh atau fisik seseorang. Inti kasus ini tidak beda dengan kasus video yang sudah kita tonton. Mereka mengomentari fisik seseorang, tidak memikirkan bagaimana perasaan korban. Hal ini jika dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi dampak yang sangat buruk.
Tidak lupa juga dengan kasus komentar berkaitan dengan suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Ini dapat mengakibatkan konflik yang besar di Indonesia. Analisis kritis pencegahan ketiga belum terjadi. Hal pertama yang paling penting adalah hidup di lingkungan yang positif. Lakukan aktivitas yang positif, hidup di lingkungan yang tidak mengajarkan untuk melakukan hal yang negatif. Lalu kita perlu mengubah sikap, merefleksi diri merupakan salah satu untuk sadar apakah yang kita lakukan sudah menjadi bibit persatuan. Lalu kita juga harus menghargai sesama, menoleransi, dan menghormati. Kita juga sudah mempelajari hal ini di agama maupun ajaran orang tua, tetapi kita jarang sekali menerapkan ini pada kehidupan kita. Next. Perkenalkan, nama saya Brian Nathaniel. Saya akan menjelaskan nilai-nilai sila yang diangkat berdasarkan teori atau materi yang diberikan. Menurut kami, sila ketiga Pancasila yang ada di dalam video ini itu sangat mencolok. Mereka menunjukkan perbedaan antara suku yang menyokong kehidupan Indonesia. Di mimpinya, subjek menunjukkan antar suku di Indonesia saling membantu untuk berhasil mencapai tujuannya. Setelah itu, subjek pun sadar akan penting persatuan di Indonesia. Ya, kemudian bahasan film dokumenter berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Dalam film dokumenter tersebut menjelaskan kasus yang bertentangan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena dalam film pendek itu membahas tentang rasisme yang dilakukan para anak muda, yang artinya membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Dalam hal ini menentang Pancasila, yaitu sila ketiga, yang memiliki tujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia, sama halnya dengan slogan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam film dokumenter tersebut juga ada pesan yang sangat berguna, yaitu tidak penting apapun suku atau agamamu. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tidak akan tanya apa agamamu. Dari KH Abdurrahman Wahid. Nama saya Muhammad Adi Aksalil Hakim. Saya akan menjelaskan refleksi yang didapat dalam video tersebut. Jika kita melakukan hal buruk pada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk. Tetapi apabila kita memperlakukan semua orang dengan tata cara yang baik, maka kita akan dihormati dan disegani oleh orang lain dan tidak akan mencoba membeda-bedakan siapa kita. Dalam Pancasila sendiri memiliki arti Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya kita sebagai manusia selama kita berada di Indonesia, kita tetap satu, kita tidak boleh membedakan antara ras, suku, dan agama. Solusi yang diarahkan dalam video tersebut, kita sebagai manusia harus menyadarkan sesama manusia dan menjaga hubungan solidaritas antar manusia, komunitas, dan lingkungan sekitar agar tidak terjadi diskriminasi terhadap kaum minoritas, baik agama, ras, dan suku. Next. Oke, bagian yang terakhir adalah kesimpulan yang didapat dalam video Persatuan Indonesia. Jadi, itu kita sebagai manusia selama kita berada di Indonesia, kita tetap satu. Kita tidak boleh membedakan antara ras, suku, dan agama. Hal ini berada dan tercatat pada lambang Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, diskriminasi atau rasisme merupakan hal yang bertentangan terhadap sila ketiga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, sehingga masyarakat Indonesia sendiri harus mengerti dalam hal ini. Jika diskriminasi terjadi terus berlanjut, negara pun akan hancur. Maka dari itu, dimulailah dari generasi muda untuk menyadarkan sesama manusia agar tidak tercipta diskriminasi terhadap minoritas, ras, suku, dan agama.
Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 Pancasila. Terima kasih.